Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah kegiatan non-mengajar yang dilakukan pada siklus 2. Pada siklus 2, kegiatan pembelajaran masih menggunakan model yang sama, yaitu STAD. Kemudian untuk platform yang digunakan adalah Google Classroom. Kemudian dipadukan juga dengan grup WhatsApp yang ada pada smartphone anak-anak. Pada siklus 2, saya menggunakan Google Meeting untuk kegiatan sinkron dan web WhatsApp group serta Google Classroom untuk mengunggah materi. Untuk materi semua saya unggah pada Google Classroom yang sudah saya buat pada setiap kelasnya. Anak-anak sudah saya bagikan kode kelas, kemudian mereka masuk dan bisa mengakses materi maupun tugas-tugas atau diskusi yang ada pada Google Classroom. Di sini aktivitas terekam dengan baik dan saya juga bisa memantau anak-anak yang aktif atau yang tidak. Kemudian untuk anak-anak yang tidak aktif, anak-anak bisa mengikuti pembelajaran melalui WhatsApp kelas. Pada siklus 2, kegiatan pembelajaran saya mulai dengan menyapa anak-anak pada kelas 8A yang biasa saya ajar. Saya juga membagikan narasi berupa aturan yang harus mereka taati ketika akan melaksanakan Google Meeting. Di sini saya setiap pembelajaran menggunakan sapaan yang memotivasi agar anak-anak itu bisa lebih bangkit untuk bersemangat dalam pembelajaran. Aturan-aturan ketika Google Meeting sudah saya cantumkan, misalnya untuk aktif bertanya, menjawab, kemudian berpakaian seragam yang lengkap, yang rapi dan berjilbab, dan menyalakan kamera, serta tidak berada pada keramaian ketika Google Meeting berlangsung. Nah, pada siklus 2 ini saya sudah membagikan link Google Meeting-nya sama seperti siklus 1 agar anak-anak tidak kesulitan untuk masuk. Kemudian saya juga menginformasikan pada anak untuk pindah tempat apabila sinyalnya kurang kuat. Di sini saya tetap menggunakan WA Group sebagai sarana untuk mengondisikan anak sebelum atau pada saat Google Meeting berlangsung. Di sini saya juga tetap mengabsen agar anak-anak mudah ya. Dan untuk absensi melalui Google Form, anak-anak sudah saya bagikan juga, tetapi pada akhir pembelajaran atau akhir Google Meeting. Sekaligus saya juga membagikan form yang berisi tugas atau pertanyaan yang harus dikerjakan oleh siswa untuk saya ambil nilainya pada siklus kedua. Di sini pada tugas kelas sudah saya cantumkan materi dan pertanyaan yang harus mereka kerjakan. Nah, di sini anak-anak sudah saya bagikan materi untuk diunduh, kemudian LKPD untuk mereka unduh, serta sudah saya cantumkan juga
LKPD yang bisa mereka akses dan mereka unduh. Nah, pada siklus 2 sudah saya beri mereka pertanyaan di sini untuk mereka jawab. Dan tidak lupa pada forum biasanya saya melempar pertanyaan untuk memancing aktivitas siswa dalam berdiskusi. Kemudian untuk keperluan PTK, saya juga sudah membuat semacam angket yang sama seperti siklus 1, karena tindakannya sama, hanya yang berbeda adalah pada media PowerPoint yang saya ubah sedikit, dan pada skenario pembelajaran yang juga saya tambahkan sedikit permainan pada siklus kedua. Di sini sudah ada presensi, kemudian sudah ada wawancara sebelum dan sesudah tindakan, kemudian juga sudah ada LKPD yang harus mereka kerjakan. Evaluasi juga sudah saya buat dan harus mereka kerjakan pada akhir pembelajaran. Di sini dari pertanyaan yang saya buat sudah mereka respon, dan jawaban mereka hampir semuanya mendekati benar, karena pada siklus 2 sudah meningkat kemampuan mereka dalam menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster. Demikian tadi pemaparan saya tentang kegiatan non mengajar yang saya lakukan pada siklus kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.